boleh beribadah. Dengan kekuatan kami sehat, kami sakit, kami masih tetap bisa beribadah Tuhan. Di onsite, di online kami mengucap syukur beserta dengan keluarga kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan yang berbicara hari ini. It's all about you, it's been always about you, and it will always about you Jesus. Tuhan mau tutup bungkus, ambil alih kami semua, baik berbicara maupun yang mendengar. Kami bukan cuma menikmati firman-Mu, tapi kami juga jadi pelaku firman-Mu. Kasih kami hikmat, kasih kami kekuatan Tuhan. Tuhan mau tuntun kami langkah demi langkah supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu, pikiran-Mu, misteri-Mu, rencana-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Biar kami hari ini jadi satu langkah lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus, mengenal Engkau Juru Selamat. Kami satu langkah lagi menjadi serupa seperti Engkau Kristus. Kami menghidupi apa yang ingin Engkau hidupi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Yeay, selamat pagi saudara, silakan duduk. Thank you Aldi, Erika, thank you Grow. Hai Pastor Andy, Pastor Lia. Ya, dan halo juga Papa, Muti. Ini jadi Ambon take over saudara. Pagi ini. Ini tinggal worshipnya aja nih. Nanti deh next time, Pastor Andy bilang, ya nanti next time. Siapa tahu amin kalau semuanya udah baik-baik aja. Pastor Andi bilang mungkin ya kita bisa undang suara-suara dan pemusik-pemusik luar biasa dari Ambon. Amin saudara. Bukan karena keluarga saya ya, maksud saya kayak ya kita tahu orang-orang Ambon kan luar biasa. Dan ada Pastor John, Pastor Hendra, ada ya siapa? Oh Pastor Hendra nggak ada, dari Rock Ambon. Hai Pastor John. Kita masih lanjut saudara bulan ini tentang value. Ini bulan terakhir saudara, kita ngomongin value sebelum kita nanti bulan April masuk ke seperti saudara, kalau misalnya saudara bersama-sama dengan kami selama ini bulan April kita mulai masuk tema-tema bulanan. Tapi Maret ini bulan terakhir. Kita belajar mengenai value. Berapa banyak dari saudara minggu lalu diberkati oleh apa yang saudara dengar disampaikan firman Tuhan lewat Pastor Doni? Itu bahkan di belakang udah ada yang kayak saya sebelum selesai ngomong udah angkat tangan. Luar biasa banget. Amin saudara. Ya bukan cuma deliverynya tapi hikmat yang Tuhan kasih. Ya apa yang kita pelajari. Thank you Pastor Doni. Udah join Cool by the way. Dengar apa yang Pastor Doni bilang kemarin. Betapa pentingnya. Bukan tentang apa yang kita dapat. Amin. Tapi kita bisa kasih apa sih sebenarnya? Kita bisa latihan loh sebenarnya di komunitas. Amin. Dan hari ini saya mau agak sedikit nggak direct ya. Tapi saya mau lanjutin apa yang sempat Pastor Doni mention. Lumayan panjang dari apa yang Pastor Doni sampaikan minggu lalu tentang Thomas. Saya nggak sampaikan ulang tentang Thomas. Tapi yang mau saya coba sampaikan pagi hari ini adalah tentang keraguan saudara. Bukan akan community karena saya yakin sekali keraguan kita untuk bertumbuh tertanam di komunitas itu sudah terjawab dengan sangat baik minggu lalu. Amin. Tapi saya jadi mikir saudara. Saya dengar minggu lalu, saya jadi mikir, oh berarti bisa jadi. Kalau ada yang ragu sama community, itu kan cuma 1 dari 7 value growth center. Betul saudara, growing community itu cuma 1 loh. Dari 7 value kita berarti bisa jadi. Mudah-mudahan enggak. Tapi bisa jadi ada dari kita, baik onsite maupun online, jemaat maupun pengerja sayangnya, yang juga masih ragu bukan cuma tentang 1 atau 2 nilai yang kita percaya, tapi ragu tentang this whole GC 7.0. Gereja ngapain sih ada value-value kayak gini? Gereja tuh harusnya khotbahin tuh akhir zaman dong. Harusnya khotbah itu tentang peperangan rohani, strategi melawan tipu muslihat, kegelapan roh jahat yang mencengkram generasi ini lewat media sosial dan game. Kenapa sih gereja ngomongin generation center? Peduli sama generasi yang di atas dan di bawah. Kenapa sih gereja ini bicara soal community? Bertumbuh di dalam komunitas. Ngapain sih gereja bicara soal hal-hal kayak ginian?
Dan bukannya kita coba lakukan satu aja dulu, tapi kita keburu kubur itu. Kita nggak coba melakukan satu aja. Tapi kita udah sibuk kayak, ngapain sih nih, kenapa sih ini nggak penting nggak penting. Kita bahkan nggak lakukan itu, padahal kita tahu itu semua adalah hal yang baik. Semua nilai itu baik, saudara. Amin. Tapi saya jadi curiga. Jadi kalau misalnya saudara nggak terlalu happy hari ini, salin Pastor Doni ya. Ini saya jadi kepikiran gara-gara Pastor Doni, bener juga ya, jangan-jangan masih ada yang kayak, ini ngapain sih nih gereja kayak gini nih. Ngapain sih ajarin kayak gini nih. Saya jadi keinget satu cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih, saudara. Kita baca yuk. Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Saudara tahu lah ya cerita ini lah ya. Perumpamaan ini familiar banget. Satu hari Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Berarti ada berapa saudara? Ada berapa orang? 3 ya. 1 dipercayakan 5, 1 dipercayakan 2, yang 1 dipercayakan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Next. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Profitnya 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berprofit 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita baca ini, kita gampang banget untuk bilang, wah bodoh banget nih. Hamba yang 1 talenta ini nih. Susah dapat modal, ini lu gak ngapa-ngapain malah dikasih modal. Emang kecil, emang bukan yang 5, emang bukan yang 2, but you have the capital to start something. You get it, sementara orang lain enggak. Ini kenapa malah dikubur? Kenapa enggak dikerjain? Kan lumayan. Betul? Apalagi saudara yang memang bekerja di dunia permodalan, investasi. Saudara baca ini, saudara sebel banget sama orang ini. Enggak tahu ya, lumayan tahu 1. Ya kan? Tapi sadar gak sadar saudara, kita gampang banget sebel sama hamba yang dipercayakan 1 talenta itu, tapi kita juga suka melakukan apa yang dia lakukan. Sadar gak sadar. Apa itu? Kita suka sia-siakan apa yang kita punya. Habis cuman segini sih. Itu tendensi kita. Kenapa kita sia-siakan apa yang kita punya? Biasanya karena kita suka mikir, cuman gitu doang. Ya cuman gini doang. Ya keluargaku cuman gini doang, gak kayak keluarga dia. Ya tabunganku cuman gini doang, gak kayak tabungan dia. Wah pemimpinku cuman gini doang, gak kayak pemimpinnya dia tuh. Gak kayak pemimpin company itu tuh, gak kayak pemimpin negara itu tuh. Gak kayak pemimpin gereja itu tuh. Pemimpinku cuman gini doang. Gerejaku cuman gini doang, gak kayak gereja itu tuh. Sadar gak sadar? Kita masih melakukan apa yang hamba tadi lakukan. Kita sia-siakan apa yang baik yang kita punya. Emang gak banyak mungkin, emang cuman 1, bukan 5, bukan 2. Tapi kita punya yang baik. Ini saya bilangnya apa ya, kayak point of our mistakes. Ini nih, ini tempat, ini saat kita mulai salah nih saudara. Kita salah menilai sebuah nilai. Kan harusnya gini, kan harusnya gitu. Cuman segini sih, cuman segitu sih. Saudara, hanya karena apa yang saudara punya tidak seperti apa yang saudara mau, bukan berarti itu gak berguna saudara.
bukan berarti itu nggak bernilai. Cuman karena keluargamu nggak seperti keluarga yang engkau mau, keluarga yang engkau punya nggak seperti keluarga yang engkau mau, talenta yang engkau punya nggak seperti talenta yang engkau mau, bukan berarti talenta yang engkau punya itu nggak ada nilainya. Bukan berarti keluarga yang engkau punya itu nggak ada nilainya. Bukan berarti keluarga, company, gereja, pelayanan, pendeta, pastor, pemimpin yang engkau punya nggak bernilai apa-apa buat engkau. Tapi kan kita suka gitu. Kalau mau jujur sama diri kita sendiri, ya kan? Kita judge kemampuan orang lain, kita judge nilai yang kita punya, itu tuh gara-gara kita lihat orang lain. Oh dia punya 5, dia punya 2, gue cuman segini. GC 7.0 ini apaan sih? Coba dong, value-nya tuh yang keren dikit. Karena emang bener GC 7.0 itu tuh basic banget, betul saudara? Saya pernah ada yang bilang kayak, Tim GC 7.0 itu kok kompleks banget ya. Think about it. Buat saudara yang udah ikutin dari kemarin-kemarin, saya gak perlu ulang lagi. Think about GC 7.0. Betapa basicnya itu saudara. Nothing special about Jesus 7.0. Loving God, loving people. Semuanya 6-6-nya plus 7 God's culture. Semuanya simple banget. Dan kita mikir cuman gini doang. Nah itu dia pertanyaannya. Memang cuman gini doang tapi dilakukan atau enggak? Memang cuman gitu doang tapi dilakukan atau enggak? Emang orang tuamu cuman gitu doang tapi nurut atau enggak? Emang keuanganmu cuma gitu doang, tapi lu olah atau enggak? Emang pemimpin lu cuma gitu doang, tapi lu hormatin atau enggak? Jangan-jangan kita belum melakukan sama sekali apa-apa, kita udah keburu protes duluan, padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain, nggak fair. Saya mau ajak saudara perhatikan satu hal yang mungkin kita suka miss saudara, dari perumpamaan tadi. Ada berapa orang yang dipercayakan tuannya? 3, ya kan? Yang satu dipercayakan berapa? 5. Satu dipercayakan berapa? 2. Satu lagi dipercayakan berapa? 1. Yang 5 menghasilkan laba berapa? 5. Laba tuh profit ya saudara. Kalau misalnya saudara familiar sama hitung-hitungannya, bisnis. Profit, jadi 5, profit 5. Jadi 10. Gitu ya saudara. Jadi bukan kayak 5 jadi kayak 7,5 gitu. Karena kayak di totalnya setengah. 5, profit 5. Jadi berapa? 10. Berapa persen tuh saudara? Berapa? 100. 2, yang dipercayakan 2, diolah jadi berapa profitnya saudara? 2. Berapa persen profitnya? 100. Saudara lihat patternnya? Perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ini, Tuhan Yesus lagi kasih pattern saudara. Kalau kita lakukan, profitnya berapa? 100%. Berarti kita bisa assume kalau si orang yang dipercayakan 1 tadi mengerjakan talentanya, menjalankan uangnya, itu literally tulisannya gitu kan. Menjalankan uangnya, berarti profitnya berapa? 100%. Kalau saudara investasi, kalau saudara bisnis, saudara tahu sekali profit 100% itu cuan hampir mustahil, betul? Tuhan Yesus lagi mau ajar apa sih di perumpamaan ini? Dari sisi nilainya ya. Bahwa apa yang kita punya itu tuh bukan menentukan apa yang akan kita punya. Yang menentukan apa yang akan kita punya adalah keinginan kita untuk mengerjakannya saudara. Enggak masalah saudara talentanya, enggak masalah saudara nilainya berapa, enggak masalah pemimpinmu kayak gimana, enggak masalah keluargamu kayak gimana, enggak masalah gerejamu kayak gimana, engkau jalankan atau enggak. Nah, papa sama mama nih enggak punya banyak uang. Tapi papa sama mama bisa kasih kamu satu warisan yang paling berharga. Papa sama mama enggak bisa tinggalkan banyak uang. Tapi papa sama mama bisa tinggalkan kamu sesuatu yang bisa bikin kamu lebih sukses. Bahkan dari papa mama. Papa sama mama bisa ajar kamu jadi orang jujur yang bisa dipercaya semua orang. Terus kita mikir kayak, Pak, warisan tuh duit. Aku mau bikin startup, Pak. Bikin startup tuh nggak pakai jujur-jujur gitu. Startup tuh pakai duit, Pak. Kita nggak hargai apa yang keluarga kita punya.
Terus kita ceritanya itu ceritanya beneran gitu ya. Terus kita berusaha, bikin startup kerja sana sini. Terus kita ceritanya cari mentor apa segala macam. Terus kita ketemu sama orang yang sukses sekali. Kita tanya sama orang, Pak, rahasianya apa sih bisa sukses kayak gini? Cuman satu, kamu kerja jujur, kamu dipercaya sama orang. Ya kan? Itu padahal papa mamanya udah ngomong, tapi dia nggak percaya. Dia cari jawaban di luar sana, jawabannya sama. Dan saudara tahu ini bukan ilustrasi doang. Ya kan? Saudara tahu ini kejadian beneran. Kita cari banyak banget nilai-nilai apalah segala di luar sana. Padahal orang tua kita udah ngomong at the first place. Bahkan dari kita muda, cuman kita nggak dengerin. Cuman satu, nggak banyak. Pertanyaannya bukan masalah banyaknya, dijalankan atau enggak. Bedanya apa sih orang hamba yang punya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, saudara? Coba kita lihat deh. Lihat apa bedanya, saudara. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia apa? Menjalankan uangnya. Bukan masalah besarnya, yang penting dijalanin atau enggak. Saudara terima value, saudara terima sesuatu yang baik di tempat ini. Bukan masalah, bagus atau enggak, kok enggak cocok apa. Dijalanin atau enggak, saudara. Saudara dikasih tahu hal yang baik sama keluargamu, dijalanin atau enggak. Saudara dikasih tahu sesuatu yang baik di perusahaanmu, perusahaan juga punya nilai kan. Integritas, apalah segala macam. Dijalanin dulu atau enggak? Itu ternyata saudara yang bedain orang yang berhasil sama yang enggak. Dijalanin atau enggak. Apa yang kita punya, perkara itu 5, perkara itu 2, perkara itu 1, dijalanin atau enggak. Dikerjain atau enggak. Atau kita keburu gini-gini duluan. Gila ditanya, oh gitu susah ya? Iya habis gini. Lu udah coba belum? Belum. Gak fair dong. Udah dicoba belum? Udah dijalanin atau belum? Dan mungkin di titik ini, saudara mungkin pikir, iya ya pastor bener juga ya. Sorry deh. Saya kok gak bisa lihat itu ya? Padahal saya punya nih 1, bener. Tapi kenapa ya saya gak bisa lihat ini tuh hal yang baik? Berapa banyak dari kita yang kayak gitu? Kita mulai sadar nih setelah kita dengar. Ini juga buat saya ya by the way ya. Ini kan saya siapin berarti saya baca, dengar, berdoa juga. Jadi ini teguran juga buat saya deh. Jadi ini kita sama-sama ya saudara. Kenapa sih kita suka gak bisa lihat hal yang baik? Giliran ngomongin apa GC 7.0 kemarin. Kita tahu itu baik tapi kok somehow saya kok kayak ini apaan sih? Dikasih tahu orang tua, ini apaan sih? Dikasih tahu pemimpin, ini apaan sih nih? Kita tahu ternyata itu baik, tapi apa yang bikin kita nggak bisa lihat kebaikan itu? Karena kita diarahkan iblis untuk selalu lihat yang jelek, saudara. Simple. Kenapa kita nggak bisa lihat yang bagus? Karena kita selalu diarahkan untuk lihat yang nggak bagus. Kenapa kita nggak bisa lihat kebaikan dari pemimpin kita? Karena kita selalu dibisikin sama iblis untuk lihat yang jeleknya dari dia. Kita nggak bisa puas sama keluarga kita karena kita selalu dibisikin iblis untuk fokus sama yang nggak baik dari keluarga kita. Kita nggak bisa lihat nilai yang baik di tempat gereja kita bertumbuh karena kita selalu dibisikin fokus sama sesuatu yang jelek. Dan itu yang selalu iblis lakukan dari day one. Saudara masih ingat obrolannya iblis sama Hawa? Kejadian 3. Kita lihat ya, apa yang iblis bilang sama Hawa. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan bilang apa? Saat kamu makan buahnya kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bahasa sederhananya gini saudara, tahu nggak? Tuhan tuh insecure, tahu nggak kalau misalnya lu makan, karena dia tahu lu jadi bakal kayak dia, jadi dia nggak mau lu makan. Karena kalau lu makan, lu jadi kayak dia tahu. Makanya kenapa setelah ayat ini, kalau saudara masih baca, kalau saudara baca di rumah, di situ ditulis maka Hawa melihat buah itu baik.
Siapa yang gak mau jadi kayak Tuhan? Siapa yang gak mau jadi Tuhan? Dan ini kan yang iblis lagi bilang sama generasi ini, gak perlu Tuhan, lu bisa jadi Tuhan. Hustle, hustle, hustle. Ya kan? Lu bisa jadi Tuhan, gak perlu. Lu boleh ke gereja, tapi Tuhan lu, itu diri lu sendiri. Ini yang selalu iblis kasih tahu sama kita. Yang bikin kita gak pernah bisa lihat hal yang baik. Apapun yang diajarin ke kita selalu lihat jeleknya. Generation center, hati-hati. Nanti lu di gereja udah gak kepake lagi loh. Hati-hati, nanti lu digerus sama anak muda. Generous church, hati-hati. Itu trik gereja buat minta persembahan lebih banyak. God's church, God's church. Lihat tuh semua hamba-hamba Tuhan ledek-ledekan di Instagram. Lihat tuh gereja pecah terus. Mana ada God's church? Godly character. Lo mulut aja gak bisa ditahan. Mau godly character, godly character. Kita gak pernah bisa lihat hal yang baik. Karena kita biarkan iblis fokuskan kita sama hal yang jelek, saudara. Makanya Paulus bilang di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini alasan kenapa Paulus kasih tahu ini. Karena dunia dari zaman dia sampai zaman kita. Saya nggak tahu sampai kapan sampai Tuhan Yesus datang. Kita selalu diarahkan iblis untuk cuman lihat apa yang jelek dari orang. Cuman lihat apa yang jelek dari gereja. Cuman lihat apa yang jelek dari orang tua. Cuman lihat apa yang jelek dari pemimpin. From day one, itu cara iblis bikin kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Karena saat Tuhan ajak kita, come my child, kita bilang, ini ada maunya nih. Sekarang ajakan saya pagi ini cuma itu aja. Think about this. Saudara pulang, saudara renungkan. Apa yang saudara pikirkan selama ini? Tentang dirimu sendiri, tentang keluargamu, tentang perusahaan engkau bekerja, tentang pemimpinmu, tentang bangsa ini, tentang anything. Kalau kita selalu pikirin yang jelek, kita nggak akan bisa lihat yang baik. Kita cuma lihat itu sebagai satu talenta. Kita kecewa kita cuma punya satu, bukan punya 5, bukan punya 2. Kita kubur padahal bisa balik 100%. Kita nggak lihat itu bisa balik 100% karena kita dikasih tahu iblis tuh. Cuman 1, yang lain 5, yang lain 2, cuman 1. Tuhan lu jahat tahu. Nggak usah dikerjain. Saya udah selesai, saya panggil pemusik. Itu aja saudara pagi ini. Apa yang mau saudara pikirkan? For the rest of your life. Hal yang buruk atau hal yang baik? Paulus bilang semua yang baik, semua yang patut dipuji, semua yang pikirkanlah semuanya itu. Karena kalau kita nggak pikirkan yang baik, yang kita pikirkan yang nggak baik. Jadilah kejatuhan terus menerus umat manusia. Jangan cuma salahin Hawa, mungkin kita harus salahin diri kita sendiri juga. Ini nih gara-gara Hawa nih, ya ternyata tipuannya masih kita makan juga sampai sekarang, jadi sama aja. Ya kan? Amin saudara. Amin. Saya mau tutup, tegang amat sih. Saya mau tutup sama ini saudara. Boleh tolong bukain slide yang Jesus 7.0 semua enggak? God-centered. God's church. Generation center.
growing community, generous church, godly character, God's culture. Saat saudara dengar itu semua, apa yang ada di pikiran saudara? Kita ternyata, saya baru belajar juga gara-gara saya siapin khotbah buat hari ini. Saya baru sadar, kita pastoral, pemimpin gereja ini, kita nggak bisa paksa saudara untuk berpikir apa yang kita pikirkan, untuk percaya apa yang kita percaya. Saudara mau lihat itu sebagai gimmick gereja, that's your choice. Saudara mau lihat ini sebagai slogan, that's your choice. Saudara mau lihat ini sebagai trik marketing, that's your choice. Tapi hari ini kita tahu ada orang yang sebenarnya bisa dapat keuntungan 100%. Tapi karena dia melihat yang salah, dia nggak lakukan apa yang hal baik yang harusnya dia lakukan. Kita berdoa yuk. Makasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk sesuatu yang gak bisa kami cerna dengan baik Tuhan. Kami berdoa biar rahmat-Mu boleh jelaskan untuk kami. Kalau masih ada resistensi buat kami, dari kami Tuhan, kasih kami kerendahan hati. Roh Kudus yang lemah lembut, boleh ajar kami, boleh tuntun kami, boleh pimpin kami. Kalau mungkin selama ini kami lihat sesuatu, cuman satu, kami gak mau melakukan ini karena yang lain 5, yang lain 2. Tuhan gak adil, ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu andaikan kami lakukan aja satu itu, untungnya tetap 100% Tuhan. Kasih kami kekuatan, kasih kami hikmat Tuhan. Untuk jadi layak di hadapan-Mu. Sorry saudara, saya baru sadar, perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih tadi, itu tuh bukan perumpamaan tentang prosperity loh. Itu bukan perumpamaan tentang cara menghasilkan uang yang banyak loh. Perumpamaan yang tadi kita baca, itu perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih untuk menjelaskan kedatangan Dia yang kedua kali. It's very, very spiritual guys. Tapi ternyata apa yang spiritual, apa yang rohani banget, itu dijelaskan dengan cara yang sekarang banget. Bahkan cara marketplace, cara pasar bekerja. Cara hidup kita sehari-hari. Cara kita melihat dunia ini. Kita mungkin pengen hal-hal yang rohani, pengen hal-hal yang jauh di depan sana. Tapi ternyata saat Tuhan Yesus menjelaskan tentang kedatangannya yang kedua kali dengan cara yang sangat dalam tanda kutip dunia ini. Berarti apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan di bumi ini, apa yang kita lakukan sama keluarga kita, sama talenta yang Tuhan kasih, sama pekerjaan kita, sama jabatan kita, sama uang kita, sama relationship kita, sama pelayanan kita di dunia ini, matter. Jadi mumpung kita lagi belajar value, saya encourage saudara untuk benar-benar lakukan saudara. Karena ternyata apa yang kita lakukan di bumi ini, hal-hal baik yang kita lakukan di bumi ini, itu dilihat sama Tuhan. Untuk Tuhan bisa lihat ini masuk atau enggak nih. Kita terima keselamatan, tapi kalau kita nggak jaga keselamatan itu, that's also work, right? Kita terima keselamatan, tapi kita punya tugas untuk menjaga keselamatan itu. Kita nggak sembarangin keselamatan yang Tuhan kasih. Apa yang kita lakukan di bumi ini, saudara, berpengaruh sama apa yang akan terjadi pada kita di akhir hidup kita di bumi ini. Jadi kalau saudara dapat value yang baik di rumahmu, saat engkau dapat value yang baik di kantormu, saat engkau dapat value yang baik di gerejamu, coba lakukan dulu itu saudara. Coba lakukan dan saudara akan kaget hasilnya bisa berlipat kali ganda saudara.
Makasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.